Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat-sahabat yang berbahagia. Pada kali ini kita akan berbincang tentang podcast kaderisasi. Kebetulan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb ini sedang masif-masifnya, sedang bersemangat-semangatnya melakukan proses kaderisasi di beberapa wilayah baik di daratan maupun di kepulauan. Kita akan berbincang-bincang bersama sahabat Adi Purnomo yang kebetulan beliau ini pemangku kebijakan dalam proses kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb. Sahabat Adi, saya bilang sahabat saja. Biasanya saya kalau sehari-hari bilang Pak ke Pak Adi karena beliau orang tua. Beliau tokoh masyarakat di desanya, makanya harus dihormati. Karena di Ansor setara, maka kita memanggil sahabat Adi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sahabat Pantol. Ya, bagaimana proses kaderisasi semasa kepengurusan sahabat Umri Rahman yang berjalan hingga proses kali ini? Alhamdulillah, kita senang, sahabat Pathol. Kali ini kita bisa berbincang, berdiskusi santai seputar kaderisasi terkait dengan kaderisasi di Sumeneb. Pertama, bahwa ini memang kita targetkan, saya sampaikan dulu di awal, memang kita ditargetkan oleh pengurus PC secara umum yang dalam hal ini ada Kiai Umri Rahman, bahwa kaderisasi di Sumeneb kita ditarget setiap tahun harus mampu mencetak kader minimal 1.000. Nah, terkait dengan target itu Minimal 1.000 setahun. Setiap tahun kita 1.000. Nah, dengan target itu yang ditugaskan, diberi tanggung jawab kepada kita hari ini sudah melakukan kaderisasi dengan masif di beberapa PAC. Kemarin kita mulai di Bluto, pesertanya 48. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan safari kepulauan, bahasa sahabat-sahabat lah, safari kepulauan, biar keren. Dan memang Ansor ini keren, Pak. Wah iya, kalau nggak keren nggak masuk Ansor. Ansor ini memang keren gitu. Dilanjutkan kemudian dengan safari kepulauan ke Sapeken, dan setelah itu ke Kangean. Di Sapeken itu jumlah pesertanya sekitar 150. Ya, 50-an ya, sekitar 50-an. Dan tidak berhenti di situ, karena ini sebagai bentuk khidmat kita kepada para kiai, kepada NU, kepada Ansor. Kita melanjutkan kemudian safari kepulauan ke Kangean. Di Kangean ini luar biasa, disambut baik kita, termasuk di Sapeken juga sama sebenarnya. Tapi ada peningkatan kader, jumlah kader gitu kan, yang berjumlah sekitar 200-an ya, sekitar 200-an di Kangean. Dan tidak berhenti di situ. Setelah safari kepulauan, memang saya beritahukan dulu sahabat Pathol bahwa kita maraton hari ini. Nah, ini musimnya bulan-bulan PKD lah, kalau kita boleh sebut bulan-bulan PKD lah. Setelah dari Kangean kemudian dilanjutkan hari ini ke Batang-Batang. Di Batang-Batang juga jumlah pesertanya sekitar 50-an. Dan kita kemarin juga selesai rapat tim instruktur. Ada beberapa agenda PKD di bulan-bulan ini. Tanggal 26 kita melanjutkan ke Lenteng. Setelah itu kita ke Peragaan. Ada banyak yang sudah menjadi agenda terdekat dan jangka panjang ke depan. Ya. Sahabat Adi, apa sih tujuan Ansor ini melakukan kaderisasi yang sangat masif ini? Jelas kita ini adalah sebagai bentuk khidmat kita yang pertama, sebagai bentuk khidmat kita, pengabdian kita, sahabat-sahabat Ansor kepada NU, kepada para kiai. Bagaimana kemudian Ansor, anak-anak muda kita hari ini, kalau bahasa kita lah, mengansorkan pemuda Indonesia, gitu kan, mengansorkan semua pemuda desa. Itu ya. Yang kedua, jelas targetan dan tujuan kaderisasi ini adalah kita, anak-anak muda kita hari ini
di semua daerah, di semua desa, bagaimana bisa kemudian terlibat dalam kerja-kerja sosial ya, tapi tidak cukup itu, tapi kerja-kerja yang memang menjadi target dan tujuan kita adalah bahwa NU, anak-anak muda Ansor itu adalah benteng NKRI. Makanya di materi PKD juga kan ada materi kebangsaan. Kebangsaan. Kan. Materinya apa saja? Materinya itu ada 6. Yang pertama ada keaswajaan, ada dalil-dalil amalia, ada keansoran, ada ke-NU-an, ada dalil-dalil, ada keorganisasian dan kepemimpinan. Nah, ini sebenarnya ingin mencetak anak-anak muda sebagai generasi penerus perjuangan dari para pendahulu kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Kiai Bisri Samsuri, di mana dulu mereka berjuang tidak gratis. Kita tahu bersama dan kita paham tentang situasi itu, bagaimana mereka melawan para penjajah dengan tanpa berhitung materi, bahkan jiwa, nyawa pun siap dipertaruhkan. Dan hari ini kita siap, gitu kan. Demi menjaga NKRI, menjaga Kiai, kita siap. Oke. Ini Pak di Ansor itu kan ada beberapa kaderisasi, proses kaderisasi. Itu bisa dijelaskan sekilas tidak? Bedanya ada Diklatsar, ada PKD, bahkan ada di MDSRA itu Majelis Dzikir Rijalul Ansor. Sahabat-sahabat kalau tidak tahu, MDSRA bagian dari Ansor. Jadi ada proses kaderisasi juga di situ. Bedanya itu seperti apa? Nah, Ansor ini ada kaderisasi formal, ada informal dan non formal. Kaderisasi formal itu ya kaderisasi yang ini memang resmi, dan formal misalnya ada PKD paling dasar, dikatakan kader anggota kalau sudah selesai PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Dan tidak cukup itu, dilanjutkan setelah ini. Kaderisasi formal yang kedua adalah ada PKD, setelah PKD kemudian ada PKL. PKL itu adalah pelatihan kepemimpinan lanjutan. Nah, setelah PKL maka masih dilanjut yang ketiga ada PKN, pelatihan kepemimpinan nasional. Itu yang formal. Kalau di Banser itu kan ada Diklatsar begitu kan ya. Setelah itu juga ada di Susbalan begitu ya, ada Susbalan begitu kan. Dan tidak berhenti juga di situ, di Banser ada kaderisasi selanjutnya. Sama dengan di MDS. MDS kemarin kita sahabat-sahabat MDS yang dimotori oleh sahabat-sahabat MDS, kemarin juga kan ada pelatihan khusus terkait MDS begitu kan. Ini sebenarnya kerja kaderisasi formal agar bagaimana Ansor terus berlanjut. Nah, itu. Setelah itu ada kaderisasi formal, ada kaderisasi informal. Kaderisasi informal itu adalah mengikutkan sahabat-sahabat misalnya pasca PKD begitu. Pasca PKD mereka diikutkan kepada kegiatan-kegiatan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan misalnya. Itu adalah kaderisasi informal. Nah, kaderisasi non formal mereka dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan. Kemarin kita selesai sahabat-sahabat di bidang media ya. Ada pelatihan YouTuber misalnya. Dan alhamdulillah hari ini banyak kita mencetak kader-kader YouTuber sekelasnya lah, kelas kabupaten lah begitu. Ini mereka dilibatkan di situ. Itu kaderisasi non formal. Sahabat-sahabat sekalian, kita pada sore hari ini lokasinya berada di Madrasah Tirbatus Sibyan di Desa Kolpoh, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, yang kebetulan hari ini kita sudah atau selesai melaksanakan proses kaderisasi dasar, yang kebetulan beberapa pesertanya bahkan ada yang dari luar kota, yaitu dari Bangkalan dan beberapa kota yang lain, dengan kepesertaan lebih 50 orang. Kita menghadirkan juga sahabat Muzani. Apa kabar sahabat Muzani? Alhamdulillah. Ya, sahabat Muzani ini sahabat-sahabat yang lain yang kebetulan nonton pada YouTube ini, sahabat Muzani kebetulan pada kepemimpinan yang sebelumnya beliau sebagai wakil ketua di bidang kaderisasi yang saat ini dipegang oleh sahabat Adi Purnomo. Saat ini sahabat Muzani
di bidang wakil ketua di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb di bidang organisasi, dan plus juga menjadi sebagai Dewan Instruktur. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, cerita-cerita menarik dan cerita-cerita berkesan dalam proses kaderisasi yang berlangsung baik di daratan atau bahkan di kepulauan. Kemarin sahabat Muzani kalau nggak salah ke Sapeken, jadi berapa jam? Sekitar 20 jam. Ya, bisa diceritakan sahabat Muzani? Ya, terima kasih sahabat Fatol. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa hadir untuk bisa mensukseskan kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar yang alhamdulillah di 2 hari ini kita mensukseskan kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar di PAC Kecamatan Batang-Batang. Kebetulan memang sesuai perintah ketua, sesuai dengan visi dan misinya Ketua Umum Kiai Kumri Rahman, jadi memang ada 3 hal yang menjadi program prioritas dari beliau. Pertama adalah bagaimana kaderisasi ini terus jalan, ya. Yang kedua itu adalah penguatan organisasi, yang ketiga itu adalah penguatan ekonomi. Dan alhamdulillah ini sinkron dan direspon baik oleh Ketua Kaderisasi, Wakil Ketua Kaderisasi, sahabat Adi, dengan merancang sistem kaderisasi yang mewajibkan, sifatnya mewajibkan kepada seluruh PAC yang ter-SK, yang alhamdulillah di Kabupaten Sumeneb, saya juga ingin melaporkan bahwa sudah ada sekitar 26 PAC. 26 PAC yang sudah aktif, baik itu di daratan maupun di kepulauan. Dan semuanya oleh Pak Adi diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya pelatihan kepemimpinan dasar. Turba pertama kemarin kita mulai dari PAC Sarongki. PAC Sarongki yang kebetulan kami juga diminta oleh sahabat Adi untuk menjadi tim instruktur, dan kebetulan di Sarongki ini pesertanya luar biasa karena memang Sarongki ini termasuk PAC yang baru ada pergantian kepengurusan, yang alhamdulillah ketua yang baru bisa melanjutkan capaian-capaian yang sudah dibuat oleh ketua sebelumnya. Di PKD Sarongki ini kalau saya nilai sudah termasuk sukses karena kepesertaannya sudah hampir 50 orang ya. Terus kemarin ke kepulauan. Nah, kepulauan ini yang sangat bagus sahabat Patol, dan juga penuh dengan tantangan sebenarnya. Dimana memang pertama kita mau berangkat saja sudah ketar-ketir awalnya. Ketar-ketir karena memang perjalanannya sungguh luar biasa, bisa sampai 20 jam. 20 jam ke sana lewat jalur laut ya. Jalur laut yang bagi orang yang tidak terbiasa berangkat ke pulau ya mungkin ketakutan itu pasti akan muncul. Cuma karena ini adalah bentuk hikmah kita kepada Ansor, dan pesan Kiai Kumri adalah mengabdi ke Ansor itu, ke Ansor ini jangan sampai ragu. Jadi semuanya pasti ada jalan, semuanya pasti akan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi itu pasti akan kita lalui bersama-sama. Makanya kita berani untuk berangkat. Yang kebetulan Pak Adi mengeluarkan SK yang ke pulau untuk tim instruktur, dan saya termasuk orang yang berangkat ke sana. Di perjalanan kita berangkat kalau tidak salah jam 6 sore. Jam 6 sore nyampe ke Sapeken itu kalau tidak jam 6 sore, kita nyampe ke Sapeken kalau tidak salah jam 12. Besoknya jam 12 itu, besoknya baru nyampe ke Sapeken. Dan ternyata saya awalnya sempat ragu dengan jumlah peserta yang akan hadir, karena memang di Sapeken ini merupakan pulau yang semuanya dikelilingi sebuah kepulauan yang desanya ini masih ada di pulau-pulau yang lain, 11 desa itu. Dan nyampe di sana ketika pembukaan saya kaget ternyata memang pesertanya lebih dari 50 orang, hampir 70 orang yang memang di sana sudah sangat lama menunggu agar pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dasar bisa terlaksana, dan juga konferensi pemilihan ketua pimpinan anak cabang di Kecamatan Sapeken ini juga bisa cepat terlaksana. Dan alhamdulillah di momen itu kita melaksanakan PKD sekaligus kita memilih ketua. Dan alhamdulillah hari ini Kecamatan Sapeken sudah luar biasa sahabat Patol, sudah luar biasa hidup.
kita mendapatkan laporan kegiatan, termasuk juga sahabat-sahabat Sapekan hari ini sudah bisa ikut lomba kemerdekaan yang diadakan oleh pimpinan wilayah, ya pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb. 1 minggu kemudian setelah dari Sapekan, kita ke Kangean. Lagi-lagi kita berhadapan dengan ombak, sahabat Fatol. Ombak yang perjalanannya memang lebih dekat sih 12 jam. Tapi bagi kami karena memang ini sudah perintah mau tidak mau kita harus berangkat. Dan di Sapekan di Kecamatan Kangean, PKD itu dilaksanakan bersamaan 2 kecamatan antara PAC Arjasa dan juga PAC Kangean. Pesertanya lebih dari 100 di sana. Pesertanya lebih 100 dan kita juga di bagian keorganisasian melaksanakan konferensi. Jadi memang ada restrukturisasi kepengurusan dan masa periodisasi kepengurusan sebelumnya sudah habis. Kita juga laksanakan yang namanya konferensi, pemilihan ketua PAC dan PAC Kangean dan juga PAC Arjasa. Dan alhamdulillah di sana karena memang background masyarakatnya memang pesantren dan rata-rata pemudanya juga alumni pondok pesantren besar, salah satunya adalah pondok pesantren Sukerjo. Jadi antusiasme dan juga keinginan untuk ikut PKD sungguh luar biasa. Dan kegiatan itu juga sangat berisi, diskusi penuh dengan diskusi yang dimana di Arjasa dan juga di Kangean ini merupakan banyak kader-kader yang memang ingin terlibat, ingin bergabung di Gerakan Pemuda Ansor. Saya sempat tanya kemarin kepada mereka itu, kok minat Pak, kok ingin bergabung ke Gerakan Pemuda Ansor? Saya tanya sempat itu salah satu peserta. Yang peserta itu saya lihat memang kalau dari sisi umur sudah hampir 40, udah tua. Dan saya tanya jawabannya dia apa? Satu, dia hanya ingin mengabdi. Dia masih ingat pesannya Mbah Hasim. Jadi pesannya Mbah Hasim, ke ngurus NU saya doakan husnul khotimah. Dan keluarga saya doakan husnul khotimah dan saya akan anggap santrinya. Kata beliau peserta itu dia mengatakan bahwa tak usah mondok Mas, nggak usah mondok ke Mbah Hasim, kan aktif di NU atau Ansor kita sudah dianggap ini kan bonus sebenarnya. Sudah bonus, makanya kita akhirnya bercapek-capek meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan hanya untuk bagaimana kita sah sebagai kader Ansor. Jadi itu sahabat Fatol. Demikian dulu sahabat-sahabat yang saya banggakan pada kesempatan sore hari ini kita berbincang dengan sahabat Adi Purnomo dan sahabat Muzani mengenai proses kaderisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb. Nanti kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang seksi. Kok seksi? Tema-tema yang pokoknya top lah. Nanti kita akan bertemu kembali. Dari saya, dari kami Gerakan Pemuda Ansor, jangan lupa tonton, subscribe, like, komen dan bagikan. Itu. Biar kita dakwahnya lebih jelas dan terarah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.